Puji Bapak Yahweh, kita sudah masuk di dalam kitab 2 Samuel ya. 2 Samuel pasal ke-5 kita lihat. Nanti saudara baca seluruhnya ya, saya ambil poin-poin aja. Dari 2 Samuel pasal 5 kita melihat bahwa Daud setelah dia genap kurang lebih berumur 30 tahun, dia mulai diangkat menjadi raja ya di Israel secara utuh ya. Tadinya kan dia hanya cuma di Yehuda, kemudian dia oleh kemurahan Tuhan dan sesuai janji Tuhan dia bisa memerintah seluruh Israel ya. Nah, kita melihat firman Tuhan jelas menyatakan dibuatnya si Daud ini seperti apa yang tertulis dalam 2 Samuel pasal ke-5 ayat 10. Daud semakin lama semakin besar kekuasaannya dan Yahweh Elohim semesta alam menyertainya ya. Daud semakin lama semakin besar, Yahweh Elohim semesta alam menyertainya ya. Tuhan setia kepada janjinya. Nah, kita melihat ketaatan dan kesetiaan Daud ya, dan itu akhirnya membuahkan hasil. Tuhan tidak lupa akan janjinya. Walaupun banyak orang yang kadang menganggap bahwa Tuhan lupa. Nah, Tuhan nggak pernah lupa. Tuhan juga nggak pernah lupa apa yang kita doakan ya. Apa yang saudara dan saya doakan kepada Bapa Yahweh, tidak ada satu kata pun yang dia lupa. Hanya setiap doa, segala sesuatu, kata firman Tuhan, ada waktunya. Ya, ada waktunya. Tetapi kita melihat di sini Tuhan juga sedang menguji saudara dan saya. Ya. Sehingga dengan apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup ini, pemeliharaan Tuhan sangat istimewa. Ya, dengan situasi kondisi yang Tuhan izinkan terjadi seperti saat ini pun ya, jangan kita melihat situasi kondisi itu membuat kita takut ya, jangan. Tetapi di situ justru kita melihat bahwa tangan kekuasaan Tuhan itu tetap menyertai. Ingat ya, dalam kitab Kejadian pasal 1 ya, kita baca aja pasal 1 ayat 1 ya. Kejadian pasal 1 ayat 1 dan 2 ya. Pada awalnya Elohim menciptakan langit dan bumi. Bumi menjadi tak berbentuk dan hampa, kegelapan ada di atas permukaan samudera raya. Perhatikan ayat selanjutnya. Roh Elohim ada mengeram di atas permukaan air. Artinya begini, apapun yang terjadi di muka bumi ini, roh Bapa Yahweh tetap ada mengontrol semua. Bisa ditangkap ya. Walaupun ini diterjemahkan dari ayat-ayat ini, ditafsirkan, disinilah kejatuhan si jahat itu. Kemudian dia berusaha mengacaukan pekerjaan Tuhan, ya, dibuatnya semua kacau, ya. Kemudian jelas dikatakan, Bapa Yahweh tetap mengontrol, ya. Bapa Yahweh tetap mengontrol. Nah, di sini itu juga berlaku dalam kehidupan saudara dan saya. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup ini, ingat bahwa Bapa Yahweh tetap mengontrol. Bisa ditangkap ya. Tuhan tidak akan pernah mengizinkan si setan untuk mengusik kita kalau dia nggak izinkan. Bisa ditangkap ya. Walaupun bagaimanapun, kalau Tuhan tidak izinkan, setan tidak punya kuasa. Sama seperti siapa? Ayub. Ya. Ketika setan bertanya sama Ayub, ya kita lihat aja lah. Ya. Kita lihat dalam kitab Ayub. Ayub pasal ke berapa? 1 apa 2 itu. Ayub
Ayub pasal 2 ayat kita baca mau ayat 1 ya sampai kita baca ayat 1 sampai berapa ya? Sampai 5 kali ya. Suatu hari ketika anak-anak Elohim datang menghadap Yahweh, setan pun datang di antara mereka menghadap Yahweh. Perhatikan ayat ini benar-benar ya. Ketika anak-anak Elohim datang menghadap Yahweh, setan pun juga datang. Ini di mana nih? Sorga. Bisa ditangkap? Kalau dia datang menghadap ke Yahweh, berarti kan Yahweh tahtanya di sorga. Ya. Berarti anak-anak Elohim di sini itu bukan anak manusia. Malaikat. Bisa ditangkap ya? Karena banyak ayat-ayat anak-anak Elohim ini orang khususnya dalam Kejadian 1 gitu ya, kita lihat, kita sudah belajar ya. Yahweh berkata kepada setan, "Dari mana engkau datang?" Dan setan terus menjawab Yahweh dan berkata, "Dari menjelajahi bumi dan berjalan ke sana kemari di apa? Di atasnya." Perhatikan ya, setan jalan-jalan. Kalau ada kesempatan dia hajar. Nah, dia juga jalan-jalan di sini walaupun kita nggak lihat ya. Dia nggak mau hadir. Tuhan yang mau hadir, dia nggak mau hadir, dia jalan-jalan. Jangan nanti karena ya, setan tahu kalau kita dengar firman itu menambah iman. Dan dia tahu bahwa di gerejalah firman diberitakan. Saya tangkap ya. Karena itu setan berusaha membuat anak-anak Tuhan tidak dengar firman. Caranya gimana? Kasih AC, ruangan enak, mata mulai redup kan. Nah, ini aja. Jadi kalau ya saya pernah ngomong beberapa waktu yang lalu, beberapa tahun lalu kan. Kalau ada anak Tuhan di sebelahmu yang tidur, gesek dia. Karena ada pengaruhnya ya. Kenapa bangsa Israel jadi budak? Kenapa? Saya udah pernah ngajar ini. Karena Bapak Abraham tidur waktu ibadah. Ya waktu ibadah, waktu mempersembahkan korban kan dia ketiduran kan. Betul nggak? Nanti saudara baca di dalam Kejadian pasal berapa? 15 kalau nggak salah. Nah, dari situ kita harus belajar itu. Karena setan juga belajar. Ya, setan melihat kenapa Bapak Abraham dihukum. Ternyata dia tidur. Itu Bapak Abraham loh. Bapak Abraham, bapak segala orang benar. Bapak orang beriman. Masih bisa tidur. Nah, kita wajar lah dia umurnya udah di atas mungkin 80-an kan. Ya, ketiduran ya wajar. Tapi bagi Tuhan umur nggak berlaku, bukan ada alasan ya, bukan alasan itu. Karena itu kita juga belajar dari sana. Kalau Bapak Abraham aja dia tidur waktu ibadah, dihukum Tuhan. Apa kita lebih baik dari Bapak Abraham? Belum tentu. Belum, karena itu kita belajar ya. Karena setan itu kan kemana-mana di jalan. Khususnya di tempat ibadah. Supaya jangan anak Tuhan dengar firman. Sehingga jangan imannya bertambah. Kalau imannya bertambah dia diusir sama anak-anak Tuhan. Bisa ditangkap? Ya. Kalau anak-anak Tuhan beriman, setan lari diusir. Nah ini dia tahu. Ya. Yahweh berkata kepada setan, "Sudahkah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Karena tidak ada seorang pun seperti dia di bumi. Seorang yang saleh dan jujur, yang takut akan Elohim dan menjauh yang jahat, dan dia masih tetap memegang teguh kesalehannya meskipun engkau telah menghasut aku melawan dia untuk menghancurkannya tanpa alasan." Ya. Nah, setan menjawab, Yahweh serta berkata, "Kulit ganti kulit, ya segala yang manusia miliki dia akan memberikan untuk ganti nyawanya. Namun ulurkanlah tanganmu sekarang dan jamalah tulang dan dagingnya. Entahkah kehadapanmu ia masih akan memberkati Ayub, memberkati engkau." Ya. Nah, di sini kita melihat ya bahwa segala sesuatu, kita baca mungkin di ayat pasal 1 kita lihat ya.
pasal 1 ayat 6. Kita baca mulai ayat 6 ya. Pada suatu hari ketika anak-anak Elohim datang menghadap Yahweh dan setan pun datang di antara mereka. Yahweh bertanya kepada setan, dari mana engkau datang? Dan setan menjawab Yahweh serta berkata, dari menjelajahi bumi dan berjalan ke sana kemari di atasnya. Ayat pasal 1 juga begitu ya, jalan-jalan dia. Yahweh berkata kepada setan, sudahkah engkau memperhatikan hambaku Ayub, karena tidak ada seorang pun seperti dia di bumi ini. Seorang yang saleh dan jujur, yang takut akan Elohim dan menjauhi yang jahat. Kemudian terus setan menjawab Yahweh beserta berkata, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut kepada Elohim? Perhatikan ayat ini. Bukankah engkau telah apa? Membuat pagar bagi dia, dan bagi rumahnya, dan bagi segala miliknya di sekelilingnya. Engkau telah memberkati pekerjaan tangannya, dan kekayaannya telah makin bertambah di negeri itu. Perhatikan baik-baik ayat ini ya. Setan jelas mengatakan ya, engkau membuat pagar bagi si Ayub ya. Bukan aja Ayubnya yang dipagari, tapi juga rumahnya dan semua miliknya. Kalau berdoa, jangan berdoa untuk dirimu sendiri, untuk keluargamu, untuk semua apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Doain. Itu kan milik Tuhan yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Ya. Nah, semua itu dipagari Tuhan, setan tidak punya kuasa untuk menjamahnya. Nah, setan melihat bahwa ada pagar di situ. Ada pagar. Ya. Tapi ketika Tuhan angkat pagar ini, dia leluasa. Dia leluasa. Dan saya pun bisa berani ataupun saya menafsirkan. Adam dan Hawa kan ditaruh secara khusus di taman yang memang tadi kita baca kan. Tuhan menempatkan mereka di taman secara khusus, bukan di bumi secara umum ya. Jadi secara khusus dia taruh. Dan saya percaya karena Tuhan mengizinkan, setan bisa masuk ke sana. Kalau nggak bisa. Ya dia memang firman Tuhan katakan dia dilemparkan ke bumi kan. Tidak secara khusus dikatakan dia dilempar ke taman Eden. Tetapi ya Tuhan izinkan dia masuk ke taman Eden. Sehingga ya artinya di situ ya Tuhan izinkan pencobaan terjadi. Nah, akhirnya jatuh. Jatuh karena apa? Karena firman yang dibelok-belokin. Bisa ditangkap ya, bisa ditangkap. Di sini kita juga belajar. Kita belajar. Setan itu juga pakai firman untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan. Apalagi umat Tuhan yang sudah bertobat, yang sudah lahir baru. Terus dengar firman, engkau tidak teliti memperhatikan apa yang engkau dengar, bisa kesalahan. Kita lihat dalam Ibrani pasal 2 ayat 1. Ibrani pasal 2 ayat 1. Oleh sebab itu seharusnya lebih lagi memberikan perhatian terhadap hal-hal yang kita dengar. Supaya kita jangan sampai kehanyut. Jadi pakai telinga dengan benar. Kalau itu bukan dari Tuhan, jangan didengerin. Itulah orang yang cuma mendengar. Ya. Atau orang yang cuma merenungkan. Karena itu saya lebih cenderung mengatakan di dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Memeditasikan firman Tuhan. Coba kita lihat ya. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Kita Mazmur 1 pasal 1. Ya. Berbagai orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri jalan orang berdosa, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Namun kesukaan hanya pada Torah, yang kata merenungkan ini saya kurang suka. Dan merenungkan Torah siang dan malam. Kamu bisa buka King James nggak? Ada di situ. Ada King James ya. Blessed is the man, ayat 2. But his delight is in the law. Law ini hukum Torah ya. Law di sini kalau saudara baca itu Torah
ya dalam keterangan di kamusnya King James. Ya. But his delight is in the law of the Lord, and in his law do he meditate. Meditasi sama merenung itu beda. Merenung itu tafsiran saya lebih cenderung ngelamun. Direnung-renung ngelamun. Tetapi kalau meditasi seperti orang bertapa, itu meditasi dia. Fokus, orang yoga itu meditasi. Orang-orang, biasanya orang-orang dari kepercayaan lain, khususnya Buddha ya, karena saya lama di Myanmar sana, mereka saya mau meditasi Pak, silakan. Ya, mereka menurut kepercayaan mereka itu meditasi itu bagus. Ya, cuman apa yang dimeditasikan ya itu macam-macam kan. Karena itu yang saya masukkan di sini. Kalau baca firman, tapi ya setan itu kalau kita baca firman kita jadi ngantuk. Betul nggak? Karena setan tahu firman itu kekuatan. Karena itu ketika baca firman, berdoa dulu, Tuhan tolong saya. Dan jangan baca dalam hati. Kalau baca dalam hati ada ketiduran nanti. Suara kedengaran. Karena Roma 10 ayat 17, iman datang dari pendengaran akan firman. Bukan berarti kita baca keras ya. Baca sekeras yang telinga kita bisa dengar. Kita mulutnya ngomong ini. Kalau kita ngomong keras gini ya semua orang dengar. Tapi baca dari bibir kita yang kita dengar. Yang kita dengar belum tentu orang dengar. Tapi yang kita dengar itu yang membuat iman kita ditambah. Ya. Nah, di situ kita melihat ya. Supaya kita sangat berhati-hati ya, supaya iman kita bertambah-tambah. David termasuk orang yang setia ya. David termasuk orang yang setia dan kita melihat dia sangat diberkati. Nah, kemudian ayat selanjutnya dikatakan di dalam ayat 17 dan seterusnya ada hal-hal yang menarik ya. Kita baca ayat 17 dari 2 Samuel pasal 5. 2 Samuel pasal 5 kita baca ayat 17 ya. Orang-orang Filistin mendengar bahwa mereka telah mengurapi Daud sebagai raja atas Israel. Dan semua orang Filistin datang untuk mencari Daud dan Daud mendengar dan turun ke kubu pertahanan. Terus dan orang-orang Filistin datang dan tersebar di lembah Refaim. Daud bertanya kepada Yahweh, apakah aku harus maju menghadapi orang-orang Filistin itu? Apakah engkau akan menyerahkan mereka dalam tanganku? Dan Yahweh berfirman kepada Daud, pergilah. Karena terus lihatlah aku akan menyerahkan orang Filistin ke dalam tanganmu. Jadi sebelum perang tanya Tuhan. Sebelum kerja tanya Tuhan. Supaya engkau diberkati. Jadi jangan hanya baca, oh Daud begini. Praktekkan dalam hidup kita. Berperang ini kan berarti menghadapi sesuatu. Engkau mau masak, ya berdoa dulu, Tuhan saya mau masak ini. Ya. Saya beberapa hari ini diingatkan dengan untuk mungkin lebih mempertegas ya, walaupun saya sudah pernah mencoba menjelaskannya di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 ini ya. Kita baca kembali untuk saya mempertegas supaya lebih jelas. Kejadian 1 ayat 26. Elohim berfirman, biarlah kami menjadikan manusia dan dalam citra kami, menurut rupa kami. Biarlah mereka berkuasa atas ikan di laut, atas burung di udara, atas hewan, atas seluruh bumi, atas segala binatang, merayap dan yang merayap di bumi. Maksudnya begini. Saya pernah jelaskan tentang kami di sini ya. Ya. Tapi yang mau saya lebih tekankan lagi, pernah enggak? Saya percaya kita semua pernah. Ya. Umpamanya begini, umpamanya ibu-ibu. Pengen masak nasi. Terpikir kan? Nah, terus engkau bertindak. Artinya jiwamu, mulutmu, hatimu pengen ini kau buat. Tetap, tapi orangnya kan tetap satu kan. Pernah gak? Pokoknya saya mau begini nih. Ada niat kan, ada hati pengen gini.
Nah itu yang mungkin bisa saya terjemahkan tentang kami di sini. Walaupun saya pernah ngomong bahwa dalam bahasa Ibrani sesuatu yang besar, yang banyak itu jamak, itu plural, jamak. Tapi saya kemudian diingatkan Tuhan, pokoknya saya mau pengen sesuatu nih, pokoknya saya kalau mau nanam pisang, kan itu timbul kan? Mau nanam pisang, saya bertindak, itu saya berbicara kepada diri saya sendiri. Saya mau bikin ini. Itulah yang saya coba gambarkan tentang ini. Bahwa Bapa Yahweh berbicara kepada dirinya sendiri, dia mau menciptakan sesuatu. Bisa ditangkap maksudnya. Jadi kalau engkau ingat nanti, umpamanya kan lagi tidur, besok pengen bikin kue kan. Itu pikiranmu sendiri kan. Engkau bertindak, itulah sebenarnya kami itu di situ. Karena itu kita diciptakan serupa dan segambar dengan dia. Ya. Nah, kemudian kita lihat dari pembacaan tadi, kita teruskan di dalam kitab Samuel tadi, ya. Tuhan sudah bertanya kepada David bertanya kepada Tuhan, Tuhan bilang maju. Dia serahkan. Kemudian ayat 22. Lengkap ya ayat 22. David bertanya kepada Yahweh dan dia berfirman, janganlah engkau pergi, memutarlah di sisi mereka. Datanglah kepada mereka di depan pohon-pohon kertau. Apabila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, kemudian kamu harus menyerbunya. Sebab pada waktu itu Yahweh akan keluar di hadapanmu untuk memukul pasukan orang Filistin. Sini kalau saudara baca semuanya. Pertama, David nanya, boleh enggak saya maju? Maju, serang. Kalah orang Filistin. Kemudian setelah beberapa waktu datang lagi bangsa Filistin. Dia tanya lagi, Tuhan boleh nggak saya serang? Serang tapi bukan dengan cara ini. Cara yang lain. Ya. Artinya ini pelajaran penting ya. Engkau bisa mengerjakan pekerjaan yang sama, tanya Tuhan. Jangan merasa diri, dulu bisa kok, sekarang pasti bisa. Tanya sama Tuhan, boleh nggak Tuhan? Mungkin Tuhan bilang boleh, tapi caranya beda. Bisa ditangkap? Jangan merasa diri, saya sudah pengalaman, udah bisa. Di situ kita melihat cara Tuhan membela umat pilihannya. Ya. Nah, di sini kita belajar dari apa-apa yang sudah kita baca. Ya. Kita bisa menghadapi berbagai macam masalah. Ya. Jangan takut menghadapi masalah. Saya tangkap ya. Jangan pernah takut menghadapi masalah. Tetapi ketika engkau menghadapi masalah, datang kepada Bapa Yahweh, Tuhan tolong. Ya. Mungkin kita tidak akan menerima jawaban seperti David sesingkat ini. Tanya Tuhan, Tuhan boleh nggak? Tuhan bilang boleh. Mungkin kita tidak akan pernah mendengar jawaban dengan telinga jasmani kita. Tetapi kita minta tanda, Tuhan kalau engkau izinkan, kalau engkau berkenan saya akan jalan, saya akan kerjakan. Tetapi kalau Tuhan tidak izinkan, cegah. Bisa tangkap, cegah. Nah, Tuhan akan membuat kita pakai jalan lain. Tapi kalau engkau nekat ya tanggung jawab sendiri. Nah, saya sebagai pelayan Tuhan, karena saya seringkali menghadapi hal seperti itu ya. Khususnya dalam pekerjaan-pekerjaan kita sering menghadapi. Tetapi karena kita mengandalkan Bapa Yahweh, pembelaan Bapa Yahweh luar biasa. Sehingga memang kita senantiasa dibuatnya berhasil dalam segala hal. Bukan karena kita tapi karena Tuhan. Ya. Karena itu jangan sampai kita lupa. Tanpa Bapa Yahweh kita pasti kalah. Kita pasti kalah. Ya. Pernah ya karena kadang-kadang ya pengalaman-pengalaman seperti ini kan. Karena menganggap sudah ahli, kemudian nggak berdoa, kita kerjain tahu-tahu ya salah. Kita bisa gagal loh. Walaupun pekerjaan itu sama, pekerjaan itu rutin, cuman karena timbul kesombongan ya kecil itu. Kecil, begitu dikerjain, kok bisa gagal. Baru tanya Tuhan, Tuhan ampuni, minta ampun baru ternyata memang gampang. Cuma karena udah sombong duluan, ya Tuhan izinkan.
Ya, Tuhan izinkan. Nah, itulah baiknya Tuhan supaya kita jangan sampai jadi sombong ya. Seringkali orang karena sudah jadi ahli, lupa bahwa keahlian itu sebenarnya bukan dari kita, tapi karena dari Bapa Yahweh. Kita bisa jadi ahli karena kita mengerjakannya seperti untuk Tuhan, bukan seperti untuk manusia. Ya, pengalaman umpamanya saya kesaksian lagi nih di tempat pekerjaan. Ya, kita kan dulu di laut overhaul mesin-mesin besar itu biasa ya Pak Simon. Satu hari ya karena saya sudah waktu itu saya jadi departemen lain tapi mengawasi semua mesin termasuk turbin-turbin. Suatu hari grup teman saya ini overhaul mesin. Overhaul mesin kan di mesin itu ada di bawah. Kita di platform atas. Kemudian ya saya harus turun ngecek kan. Saya cuma lihat gini, saya bilang salah itu. Saya tahu itu salah. Tapi oh enggak ini benar gini nih. Ya udah. Terus saya kasih tahu atasan dia. Saya bilang kamu turun ke bawah. Lihat pekerjaan anak buahmu. Akhirnya dia turun ke bawah. Dia lihat hampir kalau itu mesin di-start jebol. Karena salah setelan. Nah, kita sebagai orang yang ya dalam tanda kutip sudah ahli, kita lihat ini salah. Tapi dia ngotot. Saya ngerjain mesin itu udah berpuluh kali. Jadi saya tahu persis salah itu. Tapi dia ngotot. Ya saya diamin, saya naik ke atas, saya laporin atasannya. Lihat anakmu di bawah, anak buahmu di bawah. Itu salah dia kerjain. Dia turun. Kalau dia nggak betulin jebol itu mesin. Ya, akhirnya dia kerjaan sampai malam. Karena salah. Ya itulah kalau, kenapa bisa begitu? Karena kita sudah sering mengerjakan dan kerjakan dengan sungguh-sungguh. Boleh dikatakan dalam tanda kutip sudah seorang ahli. Jadi kita tahu. Ya umpamanya kayak Pak Simon, karena dia kepala mesin kan dia udah tahu ini salah ini. Salah, ya kita bisa tahu. Ya saya hanya sepintas saja. Saya sambil lihat, saya bilang salah tuh. Oh nggak bisa salah gini, salah saya bilang. Tapi karena dia ngotot, saya laporin ke atasannya. Saya bilang, coba lihat anak buahmu di bawah. Salah dia kerja. Untung dia turun. Kalau dia nggak ikut jebol itu mesin. Karena saya tahu kan, ya itulah. Di satu sisi kalau kita kerja, kerjalah dengan sungguh-sungguh. Jangan main-main. Karena ingat ya, kita kerja ada yang lihat. Terutama Tuhan. Kalau kau kerja sungguh-sungguh, Tuhan yang akan menggerakkan bosmu untuk melihat hasil kerjamu dan bosmu akan senang dan kau akan terima upah. Sehingga itulah pengalaman-pengalaman seperti itu. Kelihatannya sepele tetapi saya percaya itu karena kemurahan Tuhan. Bapa Yahweh yang menolong anak-anaknya yang mau melakukan firman-Nya seperti Kolose 3 tadi kan. Kalau bekerja, bekerjalah sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Karena kalau itu kita kerjakan, cepat atau lambat, Tuhan akan berikan upah. Puji Bapak ya, udah jam 12 sekarang. Haleluya, kita cukup dulu ya.